Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat malam kawan. Untuk malam ini kita akan melanjutkan lagi mengulas satu partai di turnamen Madrid Chess Festival 2024 yang sedang berlangsung babak 9 saat admin sedang rekaman kawan. Ada beberapa partai yang selesai dan ada beberapa partai yang sedang berlangsung. Tadi saya sempat menunjukkan tabel dari Uzbekistan Chess Cup 2024 di mana turnamen ini sudah selesai kawan. Kita meninggalkan babak-babak terakhir, tidak mengulas game-game yang ada karena admin menilai gamenya monoton kawan. Ya begitu-begitu saja, tidak ada yang menarik untuk admin ulas. Jadi admin tinggalkan 2 hari ini dari Uzbekistan Chess Cup 2024. Padahal beberapa hari yang lalu channel kami mendapatkan apresiasi dari channelnya Uzbekistan Chess Cup 2024 lewat komentarnya di kolom komentar kawan. Nah, turnamen ini dimenangkan oleh pemain tuan rumah kawan, yaitu Nurdirbek Yakubov. Dia menang tiebreak atas Abdusattorov dengan 5,5 poin yang sama untuk kelas master. Untuk kelas challengers juga dimenangkan oleh pemain tuan rumah lainnya, yaitu Samsidin Fokidov kawan. Untuk kelas challengersnya bisa kalian buka sendiri di chess.com. Dan kita kembali lagi ke Madrid Chess Festival 2024, di mana tadi siang sudah kita lihat satu game dari Gotham Chess alias Levi Rosman. Kebalik ya, Levi Rosman alias Gotham Chess kawan. Dia tergabung di turnamen tertutupnya kawan di pool A. Nah, game yang akan kita ulas, kita lihat untuk pool B-nya kawan, juga turnamen tertutup di mana ada YouTuber lainnya yaitu Erik Rosen bersama pecatur cilik Faustino Oro yang sedang naik daun kawan. 2 minggu yang lalu kita sudah ulas satu game dari Faustino Oro yang masih bertitel FIDE Master, di mana targetnya di turnamen ini dia ingin mengejar norma ketiga International Master kawan. Norma keduanya dia sudah mendapatkannya 2 minggu yang lalu di turnamen di Kolombia. Andai saja di tahun ini dia berhasil mendapatkan gelar itu kawan, maka dia memecahkan rekor sebagai pecatur cilik atau pecatur termuda yang mendapatkan gelar International Master. Kita coba melihat komposisi klasemen sampai babak ke-9 kawan untuk pool B-nya. Pool B-nya kawan, Faustino Oro berada di posisi kedua kawan. Di sini ada beberapa game yang masih sedang berlangsung kawan. Gamenya Faustino Oro juga belum selesai, tapi kita tinggalkan dulu game ke-9 ini, tak perlu saya tampilkan. Kalaupun nanti berakhir bagus kawan, coba kita ulas besok. Nah, untuk game dari Faustino Oro ini saya ambil pada game ke-6 kawan, saat menghadapi Grandmaster asal Spanyol. Sampai babak ke-8 kawan, Faustino Oro tak terkalahkan, memetik kemenangan atas Grandmaster pada game ke-6, selebihnya remis kawan dengan 4,5 poin dari 8 game yang dia mainkan. Langsung saja ke papan analisisnya. Saat ini Faustino Oro mempunyai elo standar 2351 kawan, mempunyai 2 norma International Master, masih bertitel FIDE Master. Harapannya mendapatkan norma ketiganya dan bisa menembus angka 2400. Tentu saja ingin lebih. Setelah International Master pasti ingin menjadi Grandmaster. Tidak seperti kalian, hanya menjadi pemain pos ronda saja seperti admin. Oke, langsung saja. Tema ide permainannya adalah Scandinavia Defense. Ya, permainan Scandinavia Defense ini kawan, ya untuk kelas 2600 ke bawah masih sering kita lihat. Tapi untuk Grandmaster 2700 kawan, sangat riskan bermain dengan pion D5 Skandinavia saat menghadapi pion raja. Mungkin dalam permainan cepat kawan, Rapid Blitz masih oke-oke saja. Tapi dalam permainan standar ataupun klasikal jarang kita lihat kawan. Lanjut kawan, tentu saja Scandinavian Defense dengan pion E pukul pion D5. Menteri ambil langsung. Ada kuda C3. Pilihan utama sebanyak 24.000 game memainkan kuda C3. Adapun pilihan kedua dengan kuda F3. Ini sebanyak 2000-an game kawan, yang biasanya akan disusul hitam dengan langkah gajah keluar langsung untuk menekan kuda. Ada gajah E2, lazimnya seperti itu. Setelah kuda C6 kawan, bisa melanjutkan dengan pion D4. Hati-hati kawan, jangan sampai terjebak dengan langkah seperti ini. Sepertinya mendapatkan satu pion gratis. Di sini ada jebakan kawan. Terkadang melawan pemain pemula, admin sering menerapkan jebakan seperti ini kawan. Terkadang berhasil, terkadang lawan pun juga pintar, tidak terkecoh. Oke, dengan kuda C3 kawan, Menteri A5, pion D4. Nah, di sini kuda F6.
Selepas kuda F3 yang biasanya paling banyak dibahas dengan pion C6 kawan. Yaitu untuk mendapatkan kontrol di ruang-ruang terang ini, berikan akses bagi menteri jika ingin ditarik mundur saat ada gajah di petak D2 yang ingin melakukan discover, atau menteri juga kebanyakan ada juga langsung geser ke sisi raja langsung kawan. Nah, biasanya akan dibahas dengan gajah C4, ada gajah F5, setelah gajah D2 kawan, di sini baru pion E6. Nah, kuda biasanya lompat ke petak E5, ada pengembangan kuda ke D7. Nah, menteri naik ke petak E2, diikuti gajah bergerak ke petak B4, pion A3. Nah, di sini bisa melanjutkan dengan langkah rokade ataupun tidak dengan pion A3, melanjutkan kuda caplok di sini, kuda caplok di sini atau raja yang caplok kawan. Baru mungkin pion A3, kuda kembali ke petak F6. Itulah settingan kawan jalur pion C6. Tapi memilih dengan kuda C6. Gajah D2, settingan putih masih sama, gajah D2, pion A6, dapatkan kontrol, petak B5-nya kawan, gajah C4. Nah, di posisi ini kawan, ada beberapa game yang memainkan langkah menteri ini langsung digeser ke petak H5, yang biasa akan disusul dengan langkah kuda E5, ataupun juga dengan langkah kuda caplok pion D4, ambil balik menteri C5 kawan, gajah meluncur ambil pion. Ada juga yang memainkan jalur seperti ini, kebanyakan seperti itu. Stockfish menyarankan kuda caplok. Seperti ini, jalur yang saya tunjukkan tadi. Ini kesukaan engine. Tapi di sini hitam melangkah menteri ke petak F5. Hanya ada 3 game yang memainkan langkah seperti ini sebelumnya kawan. Dan Stockfish tidak menyukai langkah menteri F5 ini. Lanjut kawan, rokade amankan raja. Pion B5, gajah D3. Menteri menghindar ke H5, diikuti kuda E4 menantang pertukaran, ditolak dengan menteri ke D5. Harapan diterima pertukaran kuda, tentu mendapatkan tempo serang kuda kawan. Setelah gajah B7 mungkin ada benteng E1. Dan Stockfish di sini menyarankan benteng B8 saja, tapi memilih menteri kembali ke pusat, ke center. Coba lihat kawan, sampai langkah ke-10. 4 perwira putih sudah berkembang, raja sudah rokade, artinya 90% tahap pembukaan putih sudah selesai. Hitam masih ada gajah gelap, rokade juga belum dilakukan, raja masih berada di pusat, dan engine menunjukkan posisi putih sudah di ambang kemenangan dengan keunggulan 4,3 poin. Dalam catur standar kawan ataupun klasik sudah unggul 4,3 poin, sudah. Lawan pasti kolap. Untuk kelas master, kalau kelas post ronda seperti kita, apapun masih bisa terjadi. Tapi untuk kelas master, kelas grandmaster macam mereka, sudah keunggulan seperti ini, lawan pasti kolap beberapa langkah berikutnya. Lanjut ada benteng E1, baru gajah F5, kuda C3, menteri mundur ke D7. Diikuti serang kuda lagi kawan menantang pertukaran, kali ini diterima, kuda pukul kuda E5. Ambil menggunakan pion untuk ganggu kuda, tidak memberikan kesempatan pion E6, gajah keluar kawan. Di sini terjadi pertukaran, gajah pukul gajah D3 terlebih dahulu. Ambil balik, menyerahkan pion, tapi kuda dalam posisi terancam. Kuda D5 menantang pertukaran kuda, ditolak. Pion E6, langkah cakep kawan untuk merusak bangunan pion untuk mendapatkan tempo, terbuka area terang kawan. Dan diterima juga. Pion F pukul pion E6. Kuda lari menolak pertukaran, persiapan untuk rebut kembali pion ini dengan dukungan benteng dari belakang. Dan Stockfish menyarankan pion C6 di sini bermain dengan pion G6. Karena memang kawan gajah ini telat berkembang, ada 2 pion bertumpuk mempersulit gajah keluar. Jadi dia bermain dengan pion G6 agar gajah segera keluar kawan. Tapi tidak diberikan kesempatan oleh Faustino Oro dengan kuda C5-nya terlebih dahulu. Menteri D6, kuda caplok pion E6. Awasi petak G7 dan tidak bisa keluar juga ke petak H6. Gajah terjebak di posisinya, di kandangnya. Bantengnya pun belum bisa keluar, banteng-banteng hitam ini kawan. Benteng G8 untuk dukungan gajah. Di sini menteri keluar ke F3. Persiapan reposisi mendapatkan area yang terbuka kawan. Di sini ada pion C6, benteng AC1, gajah G7 sudah keluar kawan gajah dan menawarkan pertukaran.
ditolak angkat benteng ke C5 tekan kuda, dan ada gajah E5 putus koneksi benteng kuda kawan dan menyerang pion H2, ada menteri H3 di sini kawan, raja D7. Coba lihat cara bermain Grandmaster ini kawan, hitam ini. Dia malah menempatkan posisi rajanya dalam posisi yang terancam discover. Ya, discover jelas kawan. Di sini memang posisi hitam sudah sangat sulit kawan. Stockfish menyarankan dengan pion H5, tapi ada pion D4 yang akan ganggu gajah nanti. Gajah ke F6, mungkin menteri kembali ke peta F3 karena kudanya nyaman kawan. Dan persiapan doubling nanti. Memilih raja D7 setelah kuda ke D4, discover check, open skak. Di sini hitam menyerah. Karena jika diblokade pun kawan, di sini dengan pion E6, maka benteng akan caplok pion C6 terlebih dahulu. Menyerang menteri, menyerang pion, diikuti menteri nanti juga meluncur. Akan kolaps kawan. Kalaupun nanti dipertahankan menteri ke sini, percuma. Pion ini mendapatkan 3 kali serangan kawan, percuma juga. Stockfish menyarankan di posisi ini mundur ke E8. Tetap ancamannya di sini. Menteri dalam posisi sulit, gajah dalam posisi terancam. Kalian mempertahankan posisi gajah, ambil contoh mundur ke peta B8 ini, akan ditusuk oleh menteri ke peta E6. Serang benteng, serang kuda, serang gajah kawan. Gajah meluncur ke sini skak. Raja ke H1. Ada kuda lari ke sini, jaga benteng kawan. Skak mat 1 langkah. Oke, itulah kawan permainan dari Faustino Orum memanfaatkan kelengahan dari lawannya seorang Grandmaster yang salah memilih pembukaan. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian kawan di tahap pembukaan. Itulah pentingnya atau konsennya admin kawan. Selalu menunjukkan alternatif di tahap pembukaan. Selalu begitu setiap videonya. Tapi beberapa hari ini saya kurangi. Kadang juga capek kawan kalau menjelaskan setiap hari. Tapi ya kalau tidak setiap hari, mungkin kalian juga lupa. Demi kalian sebetulnya itu kawan. Kalau admin menunjukkan semua varian-varian yang ada di tahap pembukaan. Bukan apa-apa, ya demi kalian, agar kalian juga hafal, bisa jadi bahan referensi. Bukan hanya untuk memperpanjang video, enak juga kawan kalau pendek, tidak banyak omong, tidak banyak cakap, dan tidak capek ngomong. Tapi demi penonton, admin lakukan semua itu. Oke kawan, terima kasih sudah mampir terus di channel kami. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.